sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ini Pak Yohan ya. Luar biasa banyak. Dan macam-macam ya. Iya. Sekarang ini kita ke Pak Jeffrey nih. Pak Jeffrey kayaknya kasihan sekali ya. Bagaimana kalau rumah saya tergolong hoki? Waduh, hoki tapi selalu kebanjiran. Apakah layak dijual Pak Yohan? Jangan. Oh. Jawaban saya jangan. Gimana dong? Ya. Saya kebanjiran. Rumah kebanjiran ya paling penting adalah satu, itu selalu hoki. Banyak air. Iya, buktinya salah satu kota di tempat di Jakarta ini yang terkenal sering banjir pada di tengah kota. Orangnya nggak pindah-pindah. Oke. Itu hoki. Asal kalau bisa justru di-upgrade. Tapi dilihat feng shui-nya dulu. Jadi derajatnya berapa pintu rumah itu yang bawa hoki, jangan sampai derajat pintu rumahnya diubah. Ya, ditinggikan, dirawat supaya kalau yang lain kebanjiran, yang penting banjirnya bukan air kecomberan. Airnya air hujan sih nggak masalah. Tapi kalau airnya sudah sungai meluap, kotoran semua masuk ke dalam perumahan komplek itu problem. Ya, itu. Biasanya banjir seperti itu Pak Yohan, dari solokan-solokan gitu ya. Makanya itu kebersihan itu nomor satu. Makanya programnya dari Pak Jokowi dan Pak Ahok itu membersihkan kali itu luar biasa. Walaupun banjir-banjir tapi nggak sampai kotorannya. Ya kotoran itu pisang goreng yang melapung atau yang lain itu jangan sampai masuk rumah. Itu penting. Ya. Oke, jadi ya untuk Pak Jeffrey nggak usah dijual ya. Jangan. Karena itu iya. Lebih baik dikontrakkan. Pokoknya yang penting ada orang yang merawat. Nah, tips dari saya, Pak pendengar Mandarin Station, ya kalau Anda punya rumah dan dikontrakkan, itu lebih baik minta tolong kepada pengontraknya, jangan cat, tapi Anda sendiri yang mengecat rumah Anda sendiri. Atau misalnya pakai tukangnya dia tapi biaya uangnya uang Anda, maka hokinya tidak akan lepas ke orang lain. Ya, tips dari saya itu. Oke, itu sekaligus untuk Pak Jeffrey dan pendengar Mandarin Station yang lainnya ya. Iya, betul. Ya, kalau yang satu ini Thomas di Cipondo, ini mengenai apa nih? Pintu rumah saya sama rumah depan berhadapan langsung. Rumah saya hadap barat. Oke. Mohon solusinya. Ya, kalau misalnya rumah berhadapan dengan rumah, pintu dengan pintu, lebih baik pintu Anda ganti dengan warna yang berbeda dengan pintu depan. Kalau nggak bisa, tambahkan tempelin misalnya kata fu, ya stiker. Atau kalau nggak bisa, tutup dengan ada istilahnya di depan itu jangan ditutup pohon atau ditutup apa, tapi kasih lampu terang di depan pintu rumah. Itu cukup dari saya, tips dari saya. Iya. Oke, jadi dibuat beda gitu ya, iya, Pak? Harus beda. Oke, ya baik. Ya terima kasih untuk Mandarin Station listener yang udah ikutan bergabung ya di 0855 888 9830 dan selanjutnya ini ada Xiaomi. Saya punya rumah, surat bagus tapi lingkaran tanah melengkung, depan buka 10 meter tapi belakangnya kecil, terus loteng yang lurus samping dibikin kosong buat jemuran karena matahari masuk ya. Sampingnya samping kiri atau kanan ya? Gak jelas ya. Di sini gak dijelasin samping kiri atau kanan ya. Ya mau dijual per meternya, dikasih tahu nih harga per meternya. Kenapa nggak laku-laku ya? Udah masuk koran 4 kali loh. Nah, kalau masukin koran, lihat tanggal. Gitu. Jangan asal, iya pengaruh. Jadi kenapa ada beberapa klien saya, Pak tanya, saya mau masukin koran nih, mau iklan. Bagusnya bulan ini atau bulan depan? Tanggalnya tanggal berapa? Saya bilang, tanggal ini. Nah, ketika tanggal ini banyak yang datang, banyak yang beli, tidak asal. Yang kedua, yang paling penting adalah selain itu, yaitu kata-katanya. Kalau jual ke rumah, ya jangan pakai iklan baris. Percuma, mau 4 kali, mau 10 kali, mau 100 kali nggak akan ada yang lihat. Pakai yang kolom. Kalau perlu modal, misalnya 9 juta buat kolom, harga rumahnya miliaran. Tapi untuk iklan aja harus hitung-hitungan. Ya, siapa yang mau lihat? Kalau lihat aja, kalau kolomnya kecil, yang datang juga bukan yang mau beli, tapi makela-makela, agen-agen. Tapi kalau rumah kolomnya besar, logika aja, lihat sesuatu yang besar, pasti pembelinya bukan yang ecek-ecek itu. Ya, terus kalau misalnya menawarkan rumah online seperti ya contohnya tokobagus.com gitu ya. Nah, itu ada perlu tanggalnya juga? Yes, ya. Jadi memulai hari yang bagus atau termasuk ekstrim di jam yang bagus
Anda hasilnya pasti bagus. Tapi Anda seperti memasak, ketika ingredientnya bagus, kualitas masakan itu akan bagus. Ya, logika aja. Kalau iklannya iklan kecil, iklan baris, mau 10 kali, 100 kali nggak ada yang melihat. Jadi kalau lewat online juga bagus ya Pak ya? Bagus sekali, apalagi lewat radio ini. Pasti dong, iya. Kalau yang satu ini, rumah saya hadap selatan sekarang, rencananya mau jual. Mau tanya saya dan suami, oh hadap mana cocoknya ya? Oh ini maksudnya sionya. Saya nggak percaya dengan arah sio itu bisa mengekang hadap. Saya nggak percaya itu. Iya, jadi yang pasti rumahnya hadap selatan ini. Oh iya. Rencananya mau dijual. Iya, ya. Semua cocok tergantung derajat pintu rumah Anda. Ada derajat bagus, ada derajat tidak bagus. Derajat bagus pun dibagi 4 macam. Derajat bagus pun ada yang minus juga, minus yang minor. Itu semua ada di Lopan atau Kompas Feng Shui itu. Oke deh. Terus kalau ini tentang tanahnya aja nih, mau dijual tanah. Nah, yang penting tuh mestinya di mananya gitu yang diperhatikan. Bagaimananya atau di mananya? Oke. Kalau di mananya yang paling penting, kalau rumah Anda, Pak Andi, atau tanah Anda tidak bisa terjual, tolong perhatikan satu, tanah itu kan pasti ada pintu masuknya. Mungkinan pintu masuknya salah. Jadi masuknya harusnya di samping kiri, Anda buka samping kanan. Coba Anda ubah, atau pada waktu ada klien atau calon pembeli, ya prospek mau masuk, usahakan pintunya dibuka aja. Atau kalau malam hari, usahakan ada lampu. Kalau tidak ada lampu, lebih baik sekarang ada lampu namanya lampu solar cell atau solar cell atau solar cell. Taruh tancap aja di situ. Jadi tanah yang terang, ya tanah yang terang itu yang lebih hoki, ya gitu. Jadi walaupun tanah pun harus ada penerangnya ya. Kalau malam hari, ya yang terang. Yang kedua, pintunya masuknya keliru. Itu ada yang terakhir lagi untuk jual tanah, yaitu tidak ada agent lain. Karena kebanyakan agent lain menerapkan ilmu klinik, menanam sesuatu supaya hanya dia saja yang bisa menjualkan. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang masalah buat pemilik. Seperti kejadian di belakang SCTI, punya tanah sejak tahun 82 nggak laku-laku. Karena di situ ditanam macam-macam sesuatu yang irasional yang membuat akhirnya apa? Tidak terjual-jual. Setelah dibersihkan, ya akibatnya apa? Cepat pembelinya. Nah, itu. Oke. Iya, baik, pendengar Mandarin Station, kayaknya memang waktunya juga sudah hampir habis. Jelas kita tadi sudah membahas tentang rumah ya. Tadi Pak Yohan juga sudah bilang rumah itu tidak tergantung siapa pemiliknya ya Pak Yohan ya. Rumah juga mempengaruhi karakter pemiliknya. Betul sekali. Ketika suami istri suka bertengkar atau kebetulan bertengkar atau masalah yang lain, itu karena di rumahnya itu. Iya, dan tadi tips-tips juga sudah diberikan oleh Pak Yohan. Nah, sebelum kita tutup nih Pak Yohan ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Mandarin? Iya, untuk sekarang ini kita bicara soal itu bagaimana menjual rumah. Nanti mungkin next session kita bahas topik bagaimana membeli rumah. Itu tips yang belum ada ya. Nanti jadi untuk menjual rumah yang paling penting Anda harus punya hati yang baik. Yang kedua, mau benar-benar mau jual. Tapi satu hal yang paling penting, jangan bilang, oh saya mau jual rumah ini, Anda masih di dalam rumah itu. Wah, Hong Yam, kacau. Rumah itu punya jiwa, punya perasaan. Ketika Anda bilang, oh saya mau jual rumah ini, masalah terjadi di rumah Anda. Keuangan Anda akan hancur, usaha Anda akan masalah. Karena dianggap Anda tidak menghargai rumah yang ada. Jadi usahakan, tips dari saya, oh saya mau pindah. Jadi terima telepon atau apa, oh saya mau pindah, kebetulan saya bukan mau jual. Seperti jual mobil juga, ketika Anda mengendarai mobil, oh saya mau jual mobil ini, wah pasti ada accident. Ya, jangan bilang sesuatu yang negatif atau menjual pada saat Anda masih ada tinggal di tempat itu. Anda bilang aja klisenya, kata-kata klise, saya mau pindah kebetulan. Baik. Iya, jadi bahasa halusnya. Iya, gitu ya. Rumah punya perasaan. Iya, baik. Iya, baik. Pendengar Mandarin Station, karena waktu kita juga sudah habis. Dan Pak Yohan, masih ada yang mau ditambahkan lagi? Ada. Jangan benci rumah Anda tinggal. Sebagaimanapun ada masalah, itulah ujian, batu ujian Anda.
Jadi Iya. selalu bilang rumah ini hoki, rumah ini bawa rezeki, walaupun kenyataan tidak, tapi katakan hal itu, maka rumah itu akan memperbaiki chi di dalamnya. Ya, Ucapan itu juga doa ya Pak. betul ya, akan Iya. didengar. Tembok Betul sekali. ada telinganya. Iya. Terima kasih. Ya baik, memang waktunya tidak pernah cukup ya kalau kita berbincang dengan Pak Yohan Suyangga, Master Konselor nomor 1 di Indonesia. Tapi semoga kita bisa bersama lagi lain waktu ya Pak Yohan. Iya.